Hai guys, balik lagi di channel Linsis Film dan Alur Cerita. Resepku, senjataku. Karin adalah putri kandung keluarga Sukma yang sempat hilang, lalu diangkat menjadi murid terakhir ketua sekte Wirda. Karena terlahir dengan takdir Dewa Obat, dia ditetapkan sebagai ketua sekte generasi ke-56. Namun, dia menolak posisi tersebut dan bersikeras turun gunung demi mencari keluarga kandungnya. Hingga akhirnya, dia berhasil dibawa pulang ke keluarga Sukma. Karin, yang kini kembali ke pelukan keluarga Sukma, merasa asing dengan kemewahan dan aturan yang mengikat. Dibesarkan di lingkungan keras dan disiplin sekte Wirda, ia lebih nyaman dengan ramuan obat dan latihan fisik daripada pesta dansa dan perhiasan mewah. Namun, ia bertekad untuk beradaptasi demi membahagiakan kedua orang tuanya. Suatu hari sebuah wabah misterius menyerang desa-desa di sekitar wilayah keluarga Sukma. Banyak orang sakit parah dengan gejala aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Keluarga Sukma terkenal dengan kekayaan dan kekuasaannya, mengerahkan semua dokter terbaik untuk mengatasi masalah ini. Namun, semua upaya mereka sia-sia. Karin, yang melihat keputusasaan di wajah orang tuanya, merasa terpanggil untuk bertindak. Ia teringat akan ajaran ketua sekte Wirda tentang berbagai macam penyakit langka dan cara pengobatannya. Dengan izin dari orang tuanya, Karin mulai meneliti wabah tersebut. Ia mengumpulkan sampel dari pasien, mempelajari gejala-gejalanya, dan mencoba berbagai macam ramuan obat. Hari demi hari, Karin bekerja tanpa lelah di laboratorium pribadinya. Ia menggunakan semua pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan penawar wabah tersebut. Namun, waktu terus berjalan dan semakin banyak orang yang jatuh sakit. Karin merasa putus asa. Ia hampir menyerah ketika ia teringat akan sebuah resep kuno yang pernah diajarkan oleh gurunya. Resep itu menggunakan bahan lahan langka yang hanya bisa ditemukan di hutan terlarang. Tanpa ragu, Karin memutuskan untuk pergi ke hutan terlarang. Ia tahu bahwa hutan itu penuh dengan bahaya, tetapi ia tidak peduli. Ia bertekad untuk menemukan bahan-bahan tersebut dan membuat penawar wabah. Dengan berbekal keberanian dan pengetahuannya tentang obat-obatan, Karin memasuki hutan terlarang. Ia menghadapi berbagai macam rintangan, mulai dari hewan buas hingga tanaman beracun. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus maju hingga akhirnya ia berhasil menemukan semua bahan yang dibutuhkan. Dengan hati-hati, Karin kembali ke laboratoriumnya dan mulai meracik obat. Ia mengikuti resep kuno dengan teliti, memastikan setiap takaran tepat. Setelah berjam-jam bekerja, akhirnya ia berhasil membuat penawar wabah. Karin segera memberikan obat tersebut kepada para pasien. Ajaibnya, satu persatu pasien mulai sembuh. Wabah misterius itu akhirnya berhasil diatasi berkat keahlian dan keberanian Karin. Keluarga Sukma sangat bangga dengan Karin. Mereka menyadari bahwa Karin tidak hanya cantik dan anggun, tetapi juga cerdas dan berani. Karin telah membuktikan bahwa ia adalah aset berharga bagi keluarga mereka. Sejak saat itu, Karin dikenal sebagai penyelamat desa. Ia terus menggunakan pengetahuannya tentang obat-obatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia mendirikan klinik gratis untuk warga miskin dan memberikan pelatihan kepada para dokter muda. Karin akhirnya menemukan tempatnya di keluarga Sukma. Ia tidak hanya menjadi putri kebanggaan keluarga, tetapi juga pahlawan bagi seluruh masyarakat. Ia membuktikan bahwa takdir Dewa Obat bukanlah beban, melainkan anugerah yang bisa digunakan untuk kebaikan. Setelah wabah berhasil diatasi, nama Karin semakin harum. Banyak orang dari berbagai penjuru datang untuk meminta bantuannya. Ia tak pernah menolak, selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang membutuhkan. Namun, kesibukannya ini membuat Karin merasa sedikit kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Ia merindukan saat-saat tenang di sekte Wirda, ketika ia bisa fokus pada penelitian obat-obatan tanpa gangguan. Suatu malam, Karin bermimpi tentang gurunya, ketua sekte Wirda. Dalam mimpi itu, gurunya berpesan agar Karin tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang ahli pengobatan. Gurunya juga mengingatkan tentang sebuah ramuan legendaris yang dapat menyembuhkan segala penyakit, namun resepnya tersembunyi di sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya, Karin terbangun dengan semangat baru.
Ia merasa terpanggil untuk mencari resep ramuan legendaris tersebut. Ia yakin bahwa ramuan itu akan sangat bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang menderita penyakit langka dan sulit disembuhkan. Karin meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk melakukan perjalanan. Awalnya, mereka khawatir dengan keselamatan Karin. Namun, akhirnya mereka mengizinkan dengan syarat Karin harus didampingi oleh beberapa pengawal terbaik keluarga Sukma. Perjalanan Karin dimulai. Ia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh gurunya dalam mimpi. Petunjuk itu membawanya ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan terpencil. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang bijaksana. Pertapa itu menceritakan tentang sejarah ramuan legendaris tersebut. Ramuan itu diciptakan oleh seorang dewa pengobatan pada zaman dahulu kala. Resepnya disembunyikan di sebuah tempat yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang memiliki hati yang murni dan niat yang tulus. Untuk menemukan tempat rahasia itu, Karin harus melewati berbagai macam ujian. Ujian pertama adalah ujian kesabaran. Karin harus menunggu selama 7 hari 7 malam di depan sebuah gua tanpa makan dan minum. Ujian kedua adalah ujian keberanian. Karin harus melawan seekor naga raksasa yang menjaga pintu masuk tempat rahasia. Ujian ketiga adalah ujian kebijaksanaan. Karin harus memecahkan teka-teki kuno yang sangat sulit. Dengan tekad yang kuat dan bantuan dari para pengawalnya, Karin berhasil melewati semua ujian. Ia akhirnya menemukan tempat rahasia itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah gulungan kuno yang berisi resep ramuan legendaris. Karin sangat senang. Ia segera mempelajari resep tersebut dan mulai mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan itu sangat langka dan sulit ditemukan. Karin harus menjelajahi berbagai macam tempat, mulai dari hutan belantara hingga dasar laut. Setelah berbulan-bulan mencari, akhirnya Karin berhasil mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Ia kembali ke laboratoriumnya dan mulai meracik ramuan legendaris. Dengan hati-hati, ia mengikuti setiap langkah dalam resep tersebut. Setelah berhari-hari bekerja tanpa lelah, akhirnya Karin berhasil menciptakan ramuan legendaris. Ia segera menguji ramuan itu kepada beberapa pasien yang menderita penyakit parah. Ajaibnya, semua pasien sembuh total setelah meminum ramuan tersebut. Karin sangat bahagia. Ia telah berhasil menciptakan sebuah ramuan yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Ia memutuskan untuk membagikan ramuan itu kepada semua orang yang membutuhkan. Sejak saat itu, Karin dikenal sebagai Dewi Penolong. Ia terus menggunakan pengetahuannya tentang obat-obatan untuk membantu orang-orang yang menderita. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat baik dan saling membantu. Terima kasih sudah menonton video Limsis kelas kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video edukasi lainnya.